Saya juga bukan seniman yang jarang mandi. Saya tetap rajin mandi. Masih waras lah Ustaz ya. Masih waras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah program dari Senbud PKS DPD Kabupaten Tangerang, Kader Berseni. Nah, saat ini saya sedang di Villa Balaraja dan kita akan ke rumah kader seorang pelukis. Siapa beliau? Ini dia. Kita di depan rumahnya ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Pak Anton. Gimana Ustaz? Alhamdulillah. Nah, Pak Anton, Ya. silakan duduk, silakan ya. duduk. Nih, Ustaz. Ya, tumen-tumen nih. Iya, iya. Luar Gimana, biasa. Ustaz? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Pak Anton gimana, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Lumayan nyari-nyari jadi Biasa. keliling-keliling. Katanya kalau nyari rumah saya, kalau belum kesasar belum seru. Iya, habis. Padahal udah 2 kali apa sekali satu ya? Iya, 2 kali ya? 2 kali. Yang pertama sih malam sih diantar sama Betul. Agus ya. Malam. Jadi belum begitu apal jalannya. Oke, teman-teman dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di rumah guru saya, Ustadz Wahyuni Hidayat. Guru. Kebetulan Masya Allah. beliau seorang pelukis profesional. Kita pengen ngobrol saya sebagai pelukis deh. Ya, Kayaknya harus ganti kostum dulu deh. apa tuh? Oh boleh, jangan boleh, sampai, boleh. Jangan sampai kemudian dikira Ustadz. Boleh, Ustaz, silakan. Ya. Nah, Cakep. supaya jelas. Sama ya, Ustaz ya, sama ya. Iya, Sama. Tino Sidin. Tino Sidin, Pak Tino Sidin. Nah, Tino Sidin. ini Pak Tino Sidin Balaraja. Asal. Oh, Ustaz, ngomong-ngomong nih, Ustaz, pengen nanya-nanya tentang profesi Ustadznya. Ya, Sebenarnya sejak kapan sih Ustadz wah, jodoh saya kayaknya nih di kanvas nih, jadi pelukis nih. Itu kapan dan di umur berapa nih, Ustaz? Ya, sebetulnya kalau perjalanan kehidupan itu memang agak unik ya. Ya. Jadi saya dari sisi pendidikan sebetulnya tidak sama sekali ada sentuhan masalah seni. Oh, masa sih? Pendidikan iya. Jadi Iya, iya. sampai-sampai seandainya kemudian saat itu saya sudah mengenal ternyata bahwa jurusan seni, terutama seni rupa sudah ada sejak dari tingkat SLTP, SLTA, sampai perguruan tinggi mungkin, mungkin sudah masuk ke sono. Nah, cuma karena memang dulu namanya orang kampung ya, belum tahu kalau ternyata sekolah itu ada khusus jurusannya di situ. Ustadz baru tahu itu waktu umur berapa? Setelah dewasa. Jadi udah terlanjur dong ya, udah terlanjur. Betul, sudah terlanjur. Iya. Padahal tentang ketertarikan itu memang kita sudah senang itu dari sejak kecil. Di umur berapa Ustadz kira-kira? Jadi contoh misalnya kita di usia SD itu pernah menjadi perwakilan lomba antar sekolah. Di situ sebetulnya itu SD, SMP apa SMA? SD dan pernah dapat hadiah penggaris, pensil, buku. Itu sudah senang banget. Itu waktu itu juara berapa sih? Juara 3 kalau Juara 3 ya? Juara 3. Waktu di mana, Ustadz? Di Jakarta apa di kampung? Di kampung. Di mana? Di tuh Magelang. kampung? Oh, di Magelang. Kecamatan Bintusari. Menuju ke lokasi lomba itu jalan kaki sepanjang 2 kilometer. Tanpa diantar siapapun, tanpa ada guru yang mengantar, kita di sekolah, lokasi sekolah itu tanya, Pak, kalau lomba ini tempatnya di mana? Lomba ini tempatnya di mana? Jadi nggak ada guru pembimbing untuk yang mengantar? Nggak ada, karena keterbatasan mungkin ya. Jadi mereka memang personilnya terbatas, tahu sendiri kan sekolah di kampung itu kan, guru itu sedikit, gitu kan. Tapi itu semangat Ustadz atau motivasi Ustadz itu segitu kuatnya gitu. Betul. Kalau kita lihat dari kacamata sekarang berarti dulu saya semangat gitu. Saking pengen ikutnya gitu kan. Nah, SMP, unik SMP nih. Iya. SMP itu semester pertama itu seni rupa. Iya. Semester kedua itu
Kalau nggak salah itu masalah seni suara. Suara vokal Kalau ya. suara kan sudah ada rumus-rumus not balok Iya, segala itu iya, kan. iya. Nah, giliran seni rupa nilainya tinggi, dipuji-puji sama guru gede. Iya, iya, iya. Giliran semester berikutnya pas itunya apa namanya Vokal ya. pelajarannya masalah seni suara, jeblok nilainya. Di SMP pun juga ada perwakilan mewakili ini lomba. Dan diakui sama teman-teman. Jadi ketika kita melukis itu semua siswa-siswa yang lain itu melihat semua karya kita. Iya, iya, iya. Wah, iya. ini nih, bagus nih. Kalau nggak salah saat itu melukis kelinci di bawah pohon pisang. Oh, Wah, gitu. itu sampai ada cowok cewek pada, wih, Iya. pinter ngelukis, Iya, iya. dan guru memuji. Iya, iya, Wah, iya. di situ sudah nampak kita memang seneng ya, seneng dari seni rupa itu. Nah, terus yang paling pernah saya rasakan bahwa ternyata saya itu seneng di bidang seni lukis itu dulu pernah namanya anak-anak ya, Iya, bareng-bareng ke kota gitu, jalan-jalan Iya, iya. ke kota gitu kan. Ada orang yang jualan poster. Poster di mana situ ada gambar air terjun banyak, Iya, ada bangau yang sedang terbang. iya, Gitu. iya, iya, iya. Anak-anak lain mau udah sampai kemana, saya Masih lihat di situ. lihatin di poster itu. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang ini, Sat, tentang mungkin dorongan dari orang tua itu bagaimana, Sat? Dari orang tua apakah ikut oh yaudah kita dorong gitu, Ustaz, sebagai seorang pelukis atau seniman lukis atau gimana? Atau memang orang tua belum tahu potensi Ustaz, apa gimana? Jadi kalau potensi karena memang kita sering apa namanya iseng-iseng ya di rumah ya. Jelas buku-buku itu pasti ada gambar-gambar hasil karya kita. Mungkin juga akan terbaca sama orang tua. Cuma namanya juga orang tua. Sama-sama awamnya. Sama-sama awamnya. Sehingga kemudian dulu kita betul-betul tidak mendapatkan arahan dari sisi situnya. Gitu. Betul-betul apa namanya murni kita motivasi pribadi saja gitu kan. Sampai gini, contoh misalnya dalam memilih jurusan ketika kita sudah masuk SMA, itu kan sudah menentukan kan jurusan kan. Yang saya minati karena memang belum pernah tahu masalah bahwa ada jurusan seni rupa itu, saya akan terakomodir apa namanya potensi saya ketika saya sekolah di STM bangunan. Ada dulu di Magelang STM negeri, STM bangunan negeri. Dulu di Magelang tuh kita daftar, kita tes masuk. Kita masuk. Bahkan secara nilai saat itu di ranking-ranking masih awal, jadi kita keterima. Kemudian diantar lagi sama orang tua setelah di STM negeri bangunan itu ke Temanggung. Temanggung ada STM pembangunan, STM pembangunan. STM pembangunan Temanggung, STEMBA tema kalau disingkatnya itu. Nah di situ memang ada judulnya pembangunan. Cuma jurusannya itu ternyata ada jurusan agronomi, kemudian ada teknologi hasil pertanian, tapi ke arahnya itu kimia pangan sebetulnya. Nah, cuma orang tua karena keawaman itu kan melihat memang itu kan kampusnya luar biasa, besar. Kampus apa SMA apa STM? STM. Tapi kan dibangun oleh di masa Pak B.J. Habibie. Memang di apa namanya secara nasional itu cuma dibangun 8 sekolahan. Nah di Temanggung itu memang jurusannya khusus untuk pertanian, teknologi hasil pertanian. Tapi lebih banyak pelajaran itu ke kimia pangan. Nah itu karena orang tahu, udah kamu di sini aja. Kampusnya megah, tempatnya hektar, ada kebun, ada ini bersih gitu ya. Kita sebagai anak ya nurut aja lah. Nah uniknya ketika kita sudah jalani kelas 1, 2 itu apa namanya berontak secara pikiran tuh berontak. Terutama kelas 2 tuh. Saya pingin pindah, saya pingin keluar, saya pingin pindah keluar karena tidak sebagaimana kita bayangkan. Betul. Nah itu ya itulah pengalaman. Tapi
bukan berarti mengecilkan lembaga pendidikan itu. Iya. Saya salut sama STM Pembangunan Temanggung itu salut karena memang secara pendidikan secara umum luar biasa penerapan disiplinnya dan sebagainya itu kita Iya, iya. kita tidak mendapatkan dari sisi apa yang potensi yang kita inginkan yang kita minati, tetapi secara umum pendidikan karakter kita betul-betul terasa sampai sekarang. Iya. Kita berterima kasih kepada guru. Iya. Itulah. Tapi setelah itu, setelah lulus dari SMA itu bagaimana, Sat? Nah, masih kita belum pernah menyentuh kanvas. Oh, begitu. Menyentuh kanvas. Tapi ketertarikan itu kuat. Saya kerja pun tidak sesuai dengan Bidang. ya bidang. Jadi dulu pernah di Tangerang itu pertama kali di Bogor di perusahaan mebel. Masih ada itu mah Iya. ininya ya, karena memang ada seninya kan, desain dan sebagainya itu. Terus pindah ke Tangerang, ngelamar di Gajah Tunggal perusahaan ban. Iya, ban. Keterima, alhamdulillah. Tapi cuma bertahan setahun. Nah, selanjutnya kemudian kita ngelamar di perusahaan kimia Iya. yang memang ada Background-nya, ilmunya, ada kimianya. Nah, disitulah betah selama 16 tahun di perusahaan kimia. Nah, mungkin ketika kemudian kok pada akhirnya ada ketertarikan di dunia seni nyambung itu Iya, iya. ketika kerja di pabrik kimia itu. Oh. Kebetulan secara lokasi ada sanggar namanya Pandawa 5. Pandawa 5. Teman-teman Mas Amor dan teman-teman lah. Itu di Lipo Karawaci. Oh, begitu. Jadi saya sepulang kerja setelah kenal tempat itu, Iya, iya. sepulang kerja itu saya mampir dulu ngobrol, Iya, baru iya. pulang ke rumah. Sepulang kerja saya ke sono lagi melihat ininya mereka, aktivitas Iya, iya, mereka, iya. kan memang asik banget gitu sesuai dengan ini kita kan. Iya, iya, iya. Baru pulang. Nah, terus begitu. Yang dan itu belum nyentuh kanvas juga. Iya, iya. Tapi makin kuat keinginannya. Nah, ceritanya setelah kemudian sekian lama sampai kemudian diledek nih sama teman-teman di Pandawa 5 Iya, itu. iya, iya. Sebetulnya sampean itu mau apa sih ke sini? Iya. Saya ingin menikmati. Oh, penikmat seni, Iya. kata mereka ngeledekin Iya. kita, yang ngeledekin kita, penikmat seni. Nah, setelah kita mulai tanya-tanya tuh, ini sebetulnya terbuat dari apa sih catnya gitu kan? Iya. Warna, kalau beli di mana? Iya, diledekin sama mereka. Udah mulai tanya-tanya. Sudah mulai tanya-tanya nih. Itu setelah berapa lama tuh, Sat, ketika kerja? Lama. Sekitar kita seperti kondisinya seperti itu hampir 2 tahunan lah kira-kira. Oh, Intens kita berkunjung ke situ karena memang seneng ya. Iya. Nah, Tapi itu tetap nggak menyentuh, belum menyentuh sama sekali. belum. Nah, setelah kemudian 2 tahun ya kemudian tanya-tanya itu masalah bahan itu, oh ya saya coba cari-cari di toko buku di Lipo Karawaci, ada cat-cat yang murah-murah, ada kanvas yang sederhana. Nah, saya mulai itu tertarikan, kemudian mencoba di rumah karena memang dasarnya dari sudah seneng ya. Iya. Menurut teman-teman sih hasil karya pertama itu mereka sudah bilang, oh bagus ini. Gitu. Di Pandawa itu di bilangnya. Pandawa, ya, di Pandawa. Oh ini bagus ini gitu ya. Ada bakat gitu. Iya, ada bakat mungkin gitu ya. Kadang-kadang ada pertanyaan yang pingin saya mendapatkan jawaban dari mereka itu. Sebetulnya ada bakat nggak saya sih gitu. Ada bakat nggak sih saya ini, masih ada pertanyaan gitu. Dan mereka setelah kemudian mereka menanggapi lukisan hasil karya saya pertama itu bilangnya bagus, udah langsung seneng tuh. Iya. Berarti saya ada bakat. diterima nih dari mereka gitu. Iya. Dan itu setelah mulai dari pertama itu, terus selanjutnya bagaimana, Sir? Ini saya mendaftarkan untuk efisiensi. Jadi perusahaan kimia ini ada program efisiensi karyawan. Kalau nggak salah, dulu targetnya itu mau mengefisiensi sekitar 100 karyawan targetnya. Nah, padahal saya yang paling usia kerja 16 tahun di situ termasuk yang paling muda. Jadi dari 100 yang ditargetkan oleh perusahaan itu, kalau nggak salah saat itu ada 70
orang yang mendaftar. Hmm. Dan kemudian diterima semua. Iya, iya, iya. Dari 70 orang yang mengajukan untuk pensiun dini lah, itu diterima semua sama perusahaan. Iya, iya, iya. Akhirnya kemudian saya keluar kerja. Keluar kerja karena memang belum eksis dari sisi dunia Seni, seninya, kita dagang. Oh, dagang. Dagang pakaian. Kemudian memang sedang ada brand pakaian yang sedang Trending lah ya. ya trending, jadi kita terjun di dunia itu. Itu juga sudah cukup lumayan lama itu, 6 tahunan kira-kira ya. 6 tahunan. Kita geluti, alhamdulillah dari biaya-biaya untuk keluarga, untuk sekolah anak-anak bisa tercover dari dagang itu. Nah, ada peristiwa unik lagi nih dari situ. Dari situ. Ketika kita sedang asik-asiknya dagang, dunia seninya ini muncul lagi. Jadi mabuk seni. Gara-garanya apa? Jadi memang betul-betul ada seniman yang betul-betul belajar sebagai seorang seni, terutama seni rupa, itu datang dari Tegal. Oh, gitu. Ke Balaraja. Dan dia memang sebagai figur yang mau ngajarin. Iya. Nah, kita teman-teman yang memang ada ketertarikan di dunia seni rupa, langsung pada berguru ke beliau tuh. Iya. Sampai-sampai saking senengnya saya belajar di dunia seni rupa itu, dagangan sampai terbengkalai. Oh. Yang tadinya dagang pakaian kita tungguin sendiri, hasilnya lumayan, sehingga kemudian terpaksa kita nyewa karena kita sering belajar sampai larut malam belajar lukis. Tapi yang memang saya mendapatkan motivasi baru dari guru ini. Dapat pengakuan dari beliau, memang sepertinya saya rasakan beliau mengapresiasi karya saya, dan kesimpulan saya berarti menyatakan bahwa beliau itu mengatakan bahwa saya berbakat. Memvalidasi. Kemudian itu kalau andai kata nih, Ustadz lagi buntu nih dalam hal ide nih, sedangkan mungkin pekerjaannya nih dituntut harus selesai sekian hari lagi, itu biasanya ngapain tuh solusinya tuh? Ya, kalau kami mungkin karena memang circle para seniman itu kan terbatas ya. Biasanya kami itu ada kegiatan unik, saling mencari. Oh, saling mencari. Saling mencari. Maksudnya gimana, Ustaz? Jadi ketika kayak tadi, ketika kita buntu nih ya, bawaannya tuh pengen silaturahim ke orang-orang yang satu hobi, satu komunitas gitu. Nanti plong tuh kalau sudah ketemu mereka tuh ada motivasi baru lagi. Apalagi sama karya-karya mereka yang sudah bagus. Kalau di Tangerang itu banyak. Banyak yang sudah tingkatnya nasional ya. Kayak Mas Dwi Samuji, dia pelukis kuda ya. Saya sangat suka sekali lukisannya. Beliau ke arah ekspresif ya. Wah, apalagi Mas Amor itu di Pandawa Lima tuh, teman-teman Pandawa Lima lah, semua saya suka lukisannya. Itu Mas Amor nama asli apa? Nama seniman. Nama seniman. Nah, kalau Ustaz sendiri nama senimannya apa? Nama seninya di panggung gitu. Kalau nama panggung saya sering menggunakan nama singkatan aja, W Hidayat gitu. W Hidayat. Oh itu, W Hidayat. Bukan Pak D. Karena kan kalau di poster-poster kan Pak D itu, namanya Pak D ya. Betul, mural tuh. Ya mural ya. Mural Pak D. Jadi kalau Ustadz sendiri nih, kita mungkin membahas yang mungkin sekarang ini ya. Kita pisahkan dulu, kita belakangkan dulu yang pengalaman Ustadz. Nah, kalau Ustadz sendiri nih yang sekarang Ustadz tekuni dan geluti dan mungkin jadi kerjaan sehari-hari. Kegiatan Ustadznya apa nih? Jadi kalau kehidupan sehari-hari itu memang sekarang ini setelah tidak kerja, untuk menopang secara ekonomi itu kita ngajar ekskul. Ngajar sekolah. Berapa sekolah, Ustaz? 7 sekolah. 7 sekolah. Dalam seminggu? Semuanya 7 kita kumpulkan dalam waktu 3 hari. Ada yang sehari itu tiga sekolah. Ya.
ada 3 sekolah sekaligus. Kita kumpulkan di tempat yang terdekat. Oh begitu. Yang pertama tadi kita ngajar ekskul di beberapa sekolah. Jadi kalau ada tawaran sekolah yang mau ada kegiatan ekskul, insya Allah yang masih bersedia ya. Ya. Yang kedua jasa mural. Jasa Nah, mural. jadi sekolah-sekolah TK, Oh. ruang-ruang. Oh jadi TK-TK yang memang lukisan-lukisan kayak begitu, Sat? Ya, ya. Oh, udah berapa TK nih atau berapa sekolah yang udah set mural nih? Udah banyak ya, udah nggak inget lagi. Saking banyaknya. Banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Tapi ada tips dong, Sat. Tapi ada tips karena kan setiap tembok TK atau sekolah kan itu beda-beda. Ya, Nah, yang Ustadz rekomendasikan untuk sebelum di mural itu apa, Ustadz? biasanya kita minta pendapat dulu ke mereka ya. Pak, Bu, apakah ada keinginan temanya apa sehingga kemudian kami bisa nyarikan referensi untuk tema itu gitu. Nah, tapi kalau sekolah itu menyerahkan ke kita, Pak, udah terserah lah. Yang penting pokoknya bagus buat TK. Ya. Nah, kita yang nyari ide-ide sendiri. Gitu ya. Nah, itu seperti harus gitu itu. Tapi kalau misalnya kadang-kadang juga ada ruang tunggu di klinik, rumah sakit, ruang anak, ruang Iya. keluarga, kamar anak, gitu. Oh, Nah, begitu. betul. Rumah sakit juga berarti ya? Ya, terus masjid, Iya, ada iya. kaligrafi, ada cat washing. Ngomong-ngomong yang- masjid, Chat, ini udah aja nih, Sat. Iya. Kita kayak break dulu, Sat Iya, ya. iya. Kita break dulu. Pemirsa, karena sudah azan maghrib, kita break dulu. Kita nanti akan lanjutkan setelah azan maghrib dan sholat maghrib berikut ini. Ngobrol-ngobrolnya. Oke, Iya. setelah kita selesai sholat maghrib, kita lanjutkan lagi podcast kita yaitu Kader Berseni bersama Ustadz kita, Ustadz Wahyuni Hidayat. Dan Ustadz udah banyak karyanya nih, Iya. lukisan-lukisan yang udah pernah Iya. dibuat. Kira-kira ada gak suatu momen ini karyanya kayaknya berat banget nih? Ada yang pengen, tapi Ustadz tuh berat buat ngelepasnya nih. Itu ada gak kayak gitu kesan atau momen kayak gitu ada gak? Ada. Lukisan kayaknya Iya. lukisan apa tuh, Ustadz? Kebetulan kalau saya itu kan memang senangnya pemandangan ya. Pemandangan, ya. Pemandangan naturalis. Jadi ada memang karya-karya di mana kita membuatnya itu memang ada tantangan tersendiri Iya. dan hasilnya menurut kita bagus. dalam Bagus, tanda kutip, ya. Bagus itu. Dalam hati sebenarnya ada Ada. rasa keberatan, mending Sayang gitu, sayang mau dilepas gitu ya. Sayang. Tapi kemudian saya mendapatkan motivasi dari Mas Anwar tadi. Beliau sering mengatakan begini, pada saat-saat yang seperti itu tinggal tanya pada dirimu sendiri, kata beliau gitu. Kira-kira bisa buat lagi nggak yang kayak gitu? Iya. Kalau kita yakin mau bisa buat lagi, udah langsung lepas aja. Nanti kita bikin lagi Iya, iya. dengan yang lebih menantang lagi, Iya, gitu, kata beliau gitu. Dilepasnya itu karena memang si penikmat seni itu mau berani bayar lebih tinggi atau bagaimana pertimbangannya, Ustaz? Biasanya gitu, Oh, begitu. ada pertimbangan gitu. Jadi kita agak harganya agak ini Iya, lah, iya, iya. spesial gitu ya. Ya, mungkin Sebetulnya ini seni itu dihargai atau dinilai itu saya nggak tahu ya dalam hal lukisan tuh gimana sih cara menghargainya gitu, Sat? Iya. Memang relatif ya. Iya. Ada yang bilang apa namanya lukisan itu mahal. Iya. Padahal jangan selalu. Iya, iya. Selalu. Jadi memang ada kelas-kelas tertentu lah itu ya. Iya, iya. Yang memang beliau memang sudah profesional dan memang sudah diakui. Oh, Malah justru kalau tidak dijual mahal malah aneh. Ada yang Betul. begitu. Ada orang yang sudah sampai tingkatan seperti itu. Dan beliau juga sudah idealis. Idealisnya maksudnya gini, saya menetapkan harga segini. Iya. Kalau suka silahkan, kalau enggak apa-apa. Itu yang sudah Idealis, idealis. ya. Dan memang biasanya orang-orang yang seperti itu sudah terhidupi, memang sudah aman secara ekonomi dari hasil berkarya itu. Iya, iya, iya. Ya karena memang beliau sudah sampai kepada level itu, ya nggak apa-apa, silahkan jalan gitu ya. Nah kalau bagi saya sih masih umum lah, masih umum. Nah, dalam artian kebetulan memang secara genre ya istilahnya ya kalau gitu ya, Iya. itu memang adalah
yang umum, Iya. bisa dinikmati oleh siapa saja. Kalau Kalau pemandangan itu kalau kan, kalau lagu pop lah ya, lagu pop ya, iya, bukan rock, bukan iya, metal, bukan apa, betul. pop gitu. Jadi umum gitu ya. Umum orang suka Gitu. pemandangan, kalau lihat pemandangan bagus kan orang Iya, suka iya, gitu iya, ya. iya. Walaupun dia dalam artian kalau secara harga biasanya menjadi umum juga. Betul, Tapi nggak betul. masalah bagi saya Betul, karena betul. memang udah pilihannya itu, saya Iya. sukanya di situ, nggak ada masalah. Oh. Kalau teknis ini, Stad, karena kan juga saya kebetulan juga dulu seneng gambar, lukis, tapi nggak saya dalemin gitu kan. Masalah. Ya, jadi sayang juga sih memang kalau begitu. Tapi Iya. saya kan juga pengen tahu sih, Stad, mungkin tingkatan-tingkatannya atau enggak apa ya tadi mau tanya ya. Oh ya, spesialisasinya. Kategori sih kalau dalam lukisan itu seorang pelukis itu ada berapa sih cabangnya gitu? Iya, ini mah umum aja ya. Kalau saya kan juga sebetulnya kan secara background pendidikan kan nggak Iya, iya. sukses ke arah sana ya. Kita hanya otodidak lah gitu ya. Aha, aha. Jadi pengetahuan lebih dalam tentang masalah seni lukis itu juga belum terlalu Mendalam gitu mendalam juga ya. Oh. Tapi sebatas secara umum paling gini ya, ada memang yang apa namanya abstrak. Abstrak. Misalnya abstrak. Itu juga tersendiri. Tersendiri. Kalau Jadi- Avandi maksudnya tuh ke abstrak apa tuh? Wah, Avandi itu. ya, beliau abstrak. Cuma memang masih ada kaitan dengan figur ya. beliau. Jadi boleh dikatakan ekspresionis apa Ekspresionis. gitu ya. Oh, Ini begitu. ekspresionis ya. Iya, iya. Tapi cenderung nggak abstrak memang. Iya, iya. Jadi kalau benda-benda itu hanya kilasan-kilasan gitu, nggak spesifik persis seperti benda aslinya, enggak. Iya, iya. Cuma memang karakternya kuatnya seperti itu. Oh. Maestro beliau. Kalau Basuki Abdullah itu masuknya apa tuh? Beliau termasuk juga ke realis, tetapi ada sapuan-sapuan yang impresionis juga. Impresionis. Sapuan-sapuannya itu spontan sapuannya itu kayak jadi kayak apa ya? Jadi kayak menimbulkan kesan-kesan warna-warna mistis lah. Oh, Kira-kira begitu. gitu. Jadi misalnya bikin cahaya bisa berlapis-lapis, awan itu bisa Oh. bergulung-gulung Berarti berlapis-lapis itu gitu memang ya. kecerdasan dia dalam hal pencampuran warna Iya. dia ya. Iya. Oh, begitu ya. Sangat, kalau bagi orang misalnya apa namanya seperti saya, sangat mengesankan lukisannya. Ya. Itu ibarat kata udah level ini lah ya, high lah ya, tinggi lah, udah level tinggi ya Sat ya. Ya. Makanya wajar ya harga juga mahal ya Sat. Iya. Sekarya-karyanya mahal ya Sat ya. Iya. Iya, iya, iya. Tokoh-tokoh internasional pernah dilukis sama beliau. Oh gitu. Internasional. Yang Basuki Abdullah ini. Iya, Basuki Abdullah itu tokoh internasional. Dan Iya. gaya khasnya gitu memang. Oh, Jadi begitu. ada kesan warna-warna mistisnya Iya, gitu, backgroundnya apanya gitu. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan zaman sekarang nih, Sat. Iya. Zaman di 2006 ini atau mungkin 10 tahun, 20 tahun belakangan ini. Nama-nama yang memang muncul dan menjadi mungkin tokoh pelukis yang disegani ya. Kalau dulu kan saya kecilnya Iya. Patino Sidin ya, Sat ya. Pak Zainuddin. Nah, yang mungkin ya saya mungkin waktu dulu ya ada Avandi, ada Basuki Abdullah. Kurang tahu saya sebatas itu dong. Nah, kalau sekarang tuh siapa nih, Sat? Tokoh memang disegani sebagai pelukis yang memang berbakat dan memang karyanya tuh memang mahal dan dihargai gitu. Iya. Untuk zaman sekarang tuh di Indonesia siapa tuh? Jadi kalau yang apa namanya, kalau para seniman pelukis dari Bali itu mau diakui ya. Oh, Bali. Dari Bali Rata-rata itu ya dari ya, Bali ya, Sat luar ya. biasa. Mereka memiliki kelas tersendiri. Memang ya. Karena memang mungkin dari sejak lingkungannya memang sudah mendukung. Kulturnya arah sana ya, mendukung kultur ya. itu. Jadi mereka hal-hal tentang hasil karya itu sudah tidak asing, yang sudah masuk ke hal-hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan ya, kira-kira gitu ya. Begitu. Ide-idenya Di luar itu, nalar lah ya intinya begitu ya. ide-idenya itu Ide-idenya ya. udah sangat variatif gitu. Oh, Kalau figur sejauh ini ya yang paling lingkungan terdekat saja yang saya kenal. Nah, mungkin di ujung podcast ini nih, Sat ya, pesan untuk seniman muda nih, Sat. Ya. Kalau boleh kasih satu penasihat yang nggak ada di buku sekolah seni, itu apa, Sat? Ya, mungkin gini ya. Wabil khusus nih, terutama nih, ketika saya mencoba untuk memberikan arahan kepada anak-anak murid saya ya, yang ekskul ya.
Jadi saya sering memberikan nggak apa namanya semacam pemikiran kepada wali-wali murid ya, Iya. untuk memotivasi agar anaknya itu sedini mungkin bisa belajar melukis itu. Jadikan pelajaran melukis itu sebagai wahana untuk pembentukan karakter. Gitu. Itu ya. Jadi belajar melukis tidak serta-merta kemudian harus menjadi pelukis. Jadi tapi kita belajar melukis dalam rangka untuk membentuk karakter kita. Iya, iya, iya. Karakter keberanian, di Iya, situ iya. kedisiplinan, ya keseriusan, kerja keras, terus apa namanya kesabaran, Iya. ketelitian, berikut juga kejujuran, Iya, iya. empati, semua tersimpul dalam sebuah kalimat bahwa kita berkarya itu adalah karya yang bertanggung jawab. Iya, iya. Ya, gitu. Jadi sekali lagi kepada anak-anak yang belajar melukis itu, bahwa kita belajar melukis tidak harus jadi pelukis, tapi bagaimana kita belajar melukis dalam rangka untuk membangun karakter kita. Oh, iya, Kalau iya. karakter kita kuat, menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang berani, jujur, sabar, teliti, kerja keras, insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Wah, subhanallah. Untuk ke seniman-seniman muda ya, Iya. eh, secara kebetulan memang kebiasaan saya memang tidak berangkat dari apa namanya bidangnya dari awal itu pendidikannya berbackground seni ya, Iya. kita hanya otodidak. Nah, tapi saya termasuk pelukis yang tidak kerja malam, begadang maksudnya. Ya, gitu ya. Kan ada seniman yang konsentrasinya tuh di waktu malam. Nah, saya enggak. Saya ngopinya, rokoknya kuat gitu ya Betul. maksudnya ya. Nah, saya tidak merokok. Ah. Tidak harus seniman itu harus merokok, tidak. Makanya di umur Ustadz yang segini masih bugar, masih saya pegang nih kenceng ya. Kenceng loh, bener. Nah, itu termasuk Iya, diantaranya bahwa saya termasuk seniman yang tetap senang olahraga juga. Oh, luar biasa. Nah, jangan sampai kemudian oleh karena kita apa namanya totalitas dalam bidang seni kemudian kita begadang-begadang kemudian Iya, kita iya, habiskan waktu dengan merokok, apalagi naudzubillah sampai minuman keras, jangan gitu ya. Iya, iya. Jadi tetap kita menjalani kehidupan yang seperti biasa, yang produktif. Iya, iya. Malah kalau kita sehat itu kan jadi produktif. Betul, betul. Jadi masa berkarya kita menjadi lebih panjang. Iya. Karena kan banyak tuh yang ngomong Ustadz ya, itu suatu stigma atau suatu mungkin apa gitu. Wah, kalau saya belum ngudut nih, itu kayaknya Belum jadi seniman. mentok gitu, maksudnya idenya mentok gitu. Tuh, nah itu terbantahkan kayak gitu, terpatahkan sama Ustadz gini ya. Tuh, seniman belum tentu apa namanya, nggak semua ya, nggak semua ide itu harus ngudut dulu ya berarti. Termasuk ini saya juga dapat ide dari Mas Amar itu. Beliau figur termasuk yang disiplin. Beliau tidak begadang. Beliau tidak, kalau merokok beliau iya, gitu. Tapi dalam artian kemudian harus berkarya sampai malam-malam, sampai enggak, beliau enggak. Jadi malah disiplinnya disiplin kayak kerja beliau. Jam pagi sampai sore istirahat. Pagi sampai sore istirahat begitu. Iya. Ya, beliau. Terus saya juga bukan seniman yang jarang mandi. Saya tetap rajin mandi. Masih waras lah Ustadz ya. Masih waras ya. Maaf nih, bukan. Nah, tapi untuk urusan kopi, Ya, kita ngopi dulu. saya tetap menyuka kopi. Oke. Jadi pesan kepada teman-teman seniman agar tetap produktif, perpanjang usia produktif kalian, jangan rusak badannya, gitu kan. Tetap sebisa mungkin tetap taat beribadah, gitu kan. Kemudian ya teratur kehidupannya. Iya. Olahraga jangan lupa. Iya. Supaya menjadi lebih greget lagi ya hasil karyanya. Oke, siap. Oke, nggak terasa ya podcast ini ya, tadinya kita pengen nanti ternyata mengalir begini, udah hampir sejam ya saat kita ngobrol. Nggak terasa ya. Emang asik itu ngobrol ya. Asik ya. Oke, teman-teman seni dan budaya, khususnya di Kabupaten Tangerang, inilah tadi obrolan kita bersama
ustadz kita yang berprofesi sebagai pelukis, seorang pelukis profesional ya. Mungkin kalau teman-teman pengen mau jasa beliau, wah Siap. itu bisa banget. Siap, Tinggal siap. hubungi nomornya yang nanti saya tulis di captionnya Siap. gitu ya. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat ya. Amin. Podcast Zenboot ya bertema kader yang berseni ya. Dan kita akan kembali dan akan bertemu kembali di podcast berikutnya yaitu kader berseni di bulan depan. Dari kami Ya, tetap semangat. ya. Dari kami Zenboot Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi